Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa bersama saya di Solusi Saintek. Jadi tata nama senyawa yang kita bahas ini ada yang pertama tentang penamaan senyawa ionik, kemudian yang kedua penamaan senyawa kovalen, dan yang ketiga adalah penamaan asam dan basa. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai penamaan senyawa ionik. Senyawa ionik. Jadi senyawa ionik itu adalah senyawa yang terbentuk dari kation. Berarti kation ini adalah ion yang bermuatan positif dengan anion yang berikatan akibat gaya elektrostatis. Nah, kation itu umumnya adalah unsur logam. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Jadi pada umumnya kalau dikatakan kation itu adalah unsur-unsur logam. Nah, ada atau tidak senyawa non-logam yang dia merupakan kation? Ada. Contohnya adalah ion H positif dan ion NH4 positif. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis kation. Jadi jenis-jenis kation itu nanti ada dua, yaitu kation golongan utama A dan kation golongan B transisi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kation golongan A atau utama. Jadi dalam sistem periodik unsur, golongan utama itu sama dengan golongan A. Jadi ada 1A, 2A, dan 3A. Nah, kation golongan utama pada umumnya itu nanti memiliki satu bilox. Artinya bilangan oksidasinya itu hanya satu. Nah, penamaannya itu pertama itu adalah ionnya dulu, baru setelah itu nama atomnya. Contohnya misalnya Li positif. Jadi kalau dia Li positif, berarti kan namanya ionnya dulu. Berarti sini kita tulis ion Li itu apa? Litium. Berarti ion litium. Kemudian Ba2 positif. Ba2 positif. Berarti kita tulis ion Ba itu apa? Barium. Berarti kita tulis ion barium. Kemudian Al3 positif. Berarti ion Al itu namanya adalah aluminium. Kemudian ada K positif. Berarti kalau dia K positif, ion K itu adalah kalium. Berarti ion kalium. Kemudian Ca2 positif. Berarti ion Ca itu adalah kalsium. Jadi beda antara kalium dengan kalsium. Kalau kalium K positif, kalau kalsium Ca2 positif. Kemudian yang kedua, kita masuk mengenai yang namanya kation golongan transisi atau B. Jadi golongan-golongan transisi itu biasanya memiliki lebih dari satu bilox. Jadi ada banyak biloxnya, ya kan, lebih dari satu. Nah, yang pertama, kalau dia kation golongan transisi atau B, yaitu sistem O atau I. Penamaannya yaitu ion, nama atomnya, tapi menggunakan bahasa latinnya, kemudian akhiran I atau O. Digunakan akhiran I jika valensi atau muatannya besar. Artinya, kalau dia sistem O dan I itu memiliki biloxnya ada dua. Kan dua jenis bilox. Jadi kalau I tadi muatannya besar, kalau akhirannya O valensi atau muatan yang paling kecil. Contoh misalnya. Nah, di sini contohnya ada si Cu positif sama Cu2 positif. Nah, Cu positif itu kan berarti muatannya lebih kecil. Ini 2 berarti muatannya lebih besar. Kalau muatannya lebih kecil berarti akhirannya O. Kalau muatannya kalau muatannya lebih kecil akhirannya O. Kalau muatannya lebih besar akhirannya I. Contohnya misalnya Cu positif. Berarti Cu itu kan namanya cuprum. Berarti kalau kita buat yaitu namanya menjadi ion cupru karena O valensi kecil gitu ya. Berarti ion kupru.
Kemudian Cu2 positif, berarti valensinya lebih besar. Berarti kita tulis namanya ion, ya kan? Cuprum, berarti pakai akhiran I. Berarti ion kupri. Nah, kemudian ini Pb2 positif dengan Pb4 positif. Pb itu adalah plumbum. Berarti kalau dia yang kecil, akhirannya O. Berarti nanti namanya ion, kan tadi plumbum ya. Berarti jadi ion plumbu. Yang ini 4 positif berarti ion plum B. Oke. Fe. Fe2 pos dengan Fe3 pos. Berarti kalau dia Fe2 pos, Fe itu adalah ferrum. Berarti yang muatan kecil diganti dengan O. Ferrum berarti menjadi ion, ada ionnya kan, ion ferrum. Berarti akhirannya kalau dia muatannya kecil, dia kan muatannya kecil, berarti dia O. Berarti jadi ion ferro. Berarti kalau yang ini menjadi ion ferri. Kemudian yang berikutnya ada Sn2 pos dengan Sn4 pos. Berarti kalau dia Sn2 pos lebih kecil berarti akhiran O, berarti namanya itu ion stano, dan yang ini adalah ion stani. Itu dia. Yang berikutnya kita masuk ke yang namanya sistem stok, yaitu sistem yang dilakukan secara sistematis. Jadi penamaannya itu adalah ionnya dulu, baru habis itu nama logam, baru biloxnya, tapi nanti biloxnya kita buatkan dalam bentuk angka Romawi. Jadi biloxnya itu dalam bentuk angka Romawi. Contohnya misalnya Hg2 pos. Jadi kalau dia dikatakan Hg2 pos, berarti di sini kita buat dulu namanya adalah ionnya dulu, berarti ion. Hg itu apa? Hg itu adalah raksa. Berarti kita buat ion raksa. Nah, kan kemudian berikutnya adalah bilox. Bilox dari Hg2 pos itu adalah ini positif 2. Berarti kita buat di sini raksa 2. Kemudian yang berikutnya ada Cr3 positif. Jadi kalau Cr3 positif berarti namanya adalah ion. Cr itu adalah kromium, berarti kita buat ion kromium. Karena muatannya 3, berarti biloxnya positif 3, berarti kromium 3. Nah, tadi kalau dia unsur transisi itu pada umumnya biloxnya adalah lebih dari 1. Tapi ada unsur transisi yang memiliki biloxnya itu hanya satu jenis, yaitu Ag positif, Zn2 positif, dan Ni2 positif. Sehingga penamaannya tidak menggunakan bilox angka Romawi. Jadi tinggal namanya saja. Berarti kalau dia dikatakan Ag positif, berarti Ag positif menjadi gini ya. Ion Ag, berarti perak. Jadi nggak perlu lagi kita buatnya menjadi perak 1, nggak perlu. Karena Ag positif itu biloxnya hanya 1, yaitu positif 1. Kemudian ada Zn2 positif. Berarti di sini kita buatkan ion Zn itu adalah zinc. Berarti ion zinc atau ion seng. Kemudian ada Ni2 positif. Berarti di sini kita buat ion Ni ini adalah nikel. Berarti ion nikel. Ini unsur transisi pengecualiannya hanya ada 3, yaitu Ag pos, Ze2 pos, dan Ni2 pos. Sisanya nanti biloxnya itu lebih dari 1. Artinya menggunakan tata nama ion, nama logam, kemudian biloxnya dalam bentuk angka Romawi. Kecuali yang ketiga ini. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke yang namanya anion. Tadi kalau dia kation adalah ion yang bermuatan positif, kalau anion itu adalah ion yang bermuatan negatif, di mana pada umumnya anion itu adalah unsur-unsur non-logam. Nah, jenis-jenis anion itu nanti ada 2.
ada namanya anion monoatomik. Berarti kalau dia dikatakan monoatomik, berarti jumlahnya itu adalah satu, gitu ya. Baru habis itu ada nanti anion poliatom atau poliatomik. Berarti artinya terdiri lebih dari satu jenis atom, gitu. Nah, kalau dikatakan anion monoatom atau monoatomik, berarti terdiri dari satu atom. Berarti nanti tata namanya itu adalah ionnya, baru nama atomnya, kemudian diakhiri dengan ida. Contohnya misalnya hamin. Berarti kalau hamin, berarti kita pakai ion. Berarti ini hidrogen gitu ya. Berarti akhiran ida. Berarti jadi ion hidrida. Kemudian P3-min. Berarti di sini ion fosfor. Berarti jadinya fosfida. Ion fosfida. Kemudian F-min berarti fluor. Berarti kita buat menjadi ion fluorida. Ion fluorida. Kemudian O2-min. O2- ini adalah oksigen gitu ya. Berarti nanti kita buat menjadi namanya itu adalah ion oksida. Berarti kalau nanti N3-min nitrogen, berarti nanti ion nitrida. Kalau AS3-min berarti nanti ini arsen ya. Ion arsenida. Arsenida. Kemudian ada S2-min, berarti nanti ini sulfur, maka namanya adalah ion sulfida. Itu dia. Kalau tata nama anion yang monoatomik, artinya jumlahnya itu hanya satu jenis. Berarti H, E, P, F, O gitu. Kemudian yang berikutnya ada nanti anion poliatom. Berarti kalau poliatom tadi yang lebih dari satu jenis atom. Kalau poliatom itu nanti jenisnya ada anion poliatom oksi. Berarti kalau dikatakan oksi, nanti yang jumlah oksigennya itu yang memiliki oksigen. Nah, yang ini kita bahas adalah ion poliatom oksi yang dia jumlah jenisnya ada dua jenis, hanya dua jenis. Jadi tata namanya itu adalah ion, kemudian nama unsurnya nanti diakhiri atau akhirannya at atau it. Nah, kalau dia akhirannya it, itu nanti oksigennya lebih sedikit. Kalau dia akhirannya at, berarti jumlah oksigennya jauh lebih banyak. Contohnya misalnya SO32- dengan SO42-. Ini O-nya 3, ini O-nya 4. Berarti ini O-nya lebih sedikit ya. Berarti kalau lebih sedikit, berarti nanti akhiran it. Kalau O-nya lebih banyak, berarti nanti akhirannya at. Maka namanya kalau SO32-, berarti kita buat di sini menjadi ion sulfit. Gitu ya. Ion sulfit. Kalau dia lebih banyak, berarti nanti namanya adalah ion sulfat. Nah, yang ini. SeO32- dengan SeO42-. Berarti ini lebih sedikit. Kalau lebih sedikit akhirannya it. Kalau lebih banyak akhirannya at. Makanya nanti namanya menjadi ion selenit. Yang di bawah itu adalah ion selenat. Nah, kemudian ini ada NO2- dengan NO3-. Jadi ini oksigennya 2, ini oksigennya 3, berarti ini lebih sedikit ya. Berarti kalau sedikit tadi dia it, kalau banyak at. Berarti ini nanti namanya menjadi ion nitrit. Berarti ion nitrit. Sedangkan yang di sini itu berarti yang di sini NO3- berarti menjadi ion nitrat. Anion poliatom oksi. Jadi anion poliatom oksi ini di sini khusus untuk senyawa halogen. Halogen itu adalah FCl, Br, dan I. Tapi kalau poliatom oksinya itu hanya unsur Cl, Br, dan I. Unsur F tidak termasuk. Oke, yang pertama ada nanti kalau XO-, berarti nanti di sini kita kasih nama
ada namanya yaitu ion hipo, berarti hipo, nanti titik-titik it. Kemudian kalau XO2 min, berarti nanti kita buat di sini ion titik-titik it. Kemudian yang berikutnya kalau ada XO3 min, berarti nanti ion titik-titik at. Berarti kalau XO4 min, berarti nanti kita buat di sini menjadi namanya adalah ion per titik-titik at. Jadi X-nya ini nanti boleh kita ganti menjadi Cl, Br, dan juga I. Jadi kalau misalnya saya buat gini, ClO min, berarti Cl itu kan klor, berarti ion hipoklorit. Berarti kalau misalnya saya buat BrO3 min, berarti ion bromat. Saya buat misalnya di sini IO4 min, berarti ion per iodat. Berarti ini klor, ya kan? Ini brom, ini iodid. Kalau ke sini atau iodat kalau ke sini, kalau ini per iodat, kalau sini nanti hipoiodid dan seterusnya. Kemudian ada anion poliatom oksi lainnya, OH-, nanti namanya ion hidroksida, CH3CO-, ion asetat, Cr2O72-, ion dikromat, C2O42-, ion oksalat, S2O32-, ion tiosulfat. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya tata nama senyawa ionik. Jadi tata nama senyawa ionik ini ada golongan utama dan ada golongan transisi atau B. Yang kita bahas adalah golongan utama, yaitu golongan A. Yang pertama, ada dia nanti senyawa binar ionik. Berarti kalau tadi binar artinya terdiri dari dua atom atau dua unsur. Nah, namanya itu adalah nama logamnya, kemudian nama non-logamnya diakhiri dengan akhiran ida. Contohnya Na2S natrium sulfida, CaCl2, Ca kalsium berarti kalsium, Cl klor tambah ida berarti klorida. Kemudian Al2O3, Al aluminium. Kemudian si O ini berarti dia menyatakan oksida, kan? Kemudian yang berikutnya ada magnesium nitrida. Berarti kalau dia magnesium nitrida, kita buat gini. Magnesium itu kan dia nanti muatannya itu adalah 2 pos. Berarti Mg 2 pos. Kalau nitrida itu adalah N3 negatif. Berarti senyawanya tinggal silangkan aja. 2-nya kasih ke N, 3-nya kasih ke Mg. Berarti senyawa yang terbentuk itu jadi Mg3N2 gitu kan. Berarti Mg3N2. Yang berikutnya, senyawa poliatomik ionik. Berarti kalau dia poliatomik ionik, lebih dari 2 atom. Kalau binar tadi 2 atom. Tata namanya itu nama logamnya baru disertai dengan anionnya. Contohnya adalah Na2CO3, Na. Na ini kan logam natrium, berarti kita buat di sini jadinya natrium CO3 itu adalah karbonat. Berarti natrium karbonat. Kemudian Mg3PO4. Mg itu adalah magnesium. Berarti magnesium PO4 itu adalah fosfat. Berarti magnesium fosfat. Kemudian aluminium sulfida. Berarti kalau dia aluminium, berarti ini kan Al. Al itu adalah muatannya 3 positif. Kalau sulfida itu adalah S2-, sama seperti yang tadi. Berarti 2-nya kasih ke Al, 3-nya kasih ke S. Berarti senyawa yang terbentuk menjadi Al2S3.
Yang berikutnya yaitu tata nama senyawa ionik golongan transisi B. Yang pertama ada dia namanya senyawa binar ionik. Berarti kalau binar ionik tadi yang dua ya. Ada sistem O atau I sama sistem stok. Jadi kalau dia sistem O atau I berarti logam ditambah akhiran O atau I, kemudian non logamnya ditambah ida. Kalau stok itu berarti logam, baru biloxnya, baru non logamnya diakhiri dengan si ida. Oke. Contohnya FeCl2 kan? Contohnya FeCl2 sama FeCl3. Jadi kalau FeCl2 ini kita ionisasi menjadi Fe. Ini kan banyak Cl2, duanya kasih ke Fe, berarti jadi di Fe2 pos, banyaknya Fe1 berarti kasih ke Cl. Berarti Cl negatif. Kalau gitu, berarti namanya kan logam O atau I, ya kan? Kalau Fe-nya itu adalah 2 positif, maka kita pakai O. Berarti namanya menjadi Cl, berarti klorida. Kalau pakai sistem stok, berarti Fe ini adalah si besi. Berarti besi, berapa biloks besi? Muatannya di sini positif 2. Maka besi 2 klorida. Oke, yang berikutnya FeCl3. Kalau di FeCl3 kita ionisasi, berarti menjadi seperti ini kan? Ini Cl-nya banyaknya 3, berarti kasih ke Fe, berarti Fe 3 positif, Cl negatif. Berarti kalau dia biloks yang lebih kecil O, biloks yang lebih besar I, maka namanya menjadi ferrichlorida atau besi biloksnya 3 kan, 3 klorida. Yang berikutnya senyawa poliatomik atau poliatom ion. Tata namanya itu adalah logamnya dalam kurung biloks kemudian diikuti oleh anionnya. Contohnya CuSO4. Kalau CuSO4, Cu itu adalah tembaga. Berarti Cu ini adalah tembaga. Berarti kita buat namanya tembaga. Oke. Berapa biloks dari si Cu? Kita urai di sini. CuSO4. Kalau ionisasi SO4 itu kan berapa? 2 negatif gitu ya. Berarti Cu berapa? 2 positif. Karena duanya kasih kemari, berarti Cu2SO4 2. Sederhana, berarti menjadi CuSO4. Maka namanya tembaga 2SO4 itu adalah sulfat. Oke. Yang berikutnya Ag2CO3. Ag ini adalah perak. Ingat, Ag itu adalah golongan transisi yang biloksnya hanya satu jenis, yaitu positif 1, sehingga tidak perlu kita buat perak dalam kurung 1. Langsung aja perak CO3 ini adalah karbonat. Demikianlah video kita kali ini, ya kan? Jangan lupa tetap stay di Solusi Saintek. Terima kasih.